يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Jemaah sekalian azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan juga kita bisa berkumpul untuk membahas masalah yang berkaitan dengan akidah kita. Dan dua pertemuan ini masuk dalam kategori pertemuan karena Allah Subhanahu wa taala dan juga perkumpulan yang dicari-cari oleh malaikat. Itu pertemuan dalam sholat fardu 5 waktu di masjid dan juga pertemuan dalam majelis ilmu. Itulah yang disebutkan dalam hadis ini di mana Rasulullah SAW mengatakan, Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Sungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berjalan di muka bumi. Mereka mencari ahli zikir. Yang dimaksud dengan ahli zikir di sini, yang pertama mereka yang berkumpul untuk sholat berjamaah, yang kedua yaitu majelis ilmu. Kemudian majelis ilmu dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, ini maksud dengan halaqat zikir yaitu majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu. Semoga kehadiran kita dan berkumpulnya kita di dua keadaan ini menjadikan kita semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan kita selanjutnya yaitu bantahan terhadap pihak yang menyimpang dari manhaj salaf dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini ada yang disebut dengan musyabbihah, ada yang disebut dengan mu'attilah. Musyabbihah itu mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Baik yang musyabbihah maupun mu'attilah sebenarnya poros mereka sama. Itu berasal dari menyamakan. Yang menyamakan secara mutlak menyimpang, yang meniadakan asalnya karena menghayalkan. Menghayalkan kalau saya tetapkan sifat Allah yang ini berarti sama dengan makhluk, maka dia tiadakan. Jadi ada pikiran dia menyamakan dulu. Ya. Saya pernah menyampaikan hal seperti ini di hadapan orang-orang yang berpemikiran begitu. Pemikiran di mana mereka meniadakan sifat Allah seperti turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Lalu gara-gara takut menyamakan, mereka hilangkan sifatnya.
Tapi yang tidak mereka pikirkan, kan mereka menggunakan akal. Akhirnya saya pakai akal waktu itu. Digunakan akal. Bisa nggak Allah berbuat 1.000.000 perbuatan dalam satu kejapan mata? Bisa mendengar, melihat, perhatikan, dan seterusnya, memberi rezeki dalam satu kejapan mata kita. Dia buat jutaan bahkan miliaran perbuatan. Apalagi hanya sekedar dia turun dan beristiwa di waktu yang sama. Ya. Dan tidak perlu kita khayalkan. Kan kita semua sudah sepakat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas ya? Apa artinya? Dan tidak ada yang setara atau yang sama dengan Allah. Itu sudah finish sebenarnya. Semua kita sepakat. Sekarang kalau kita tidak sama dengan Allah, saya turun dari tempat saya ini, kosong tak terus? Kosong kan? Kenapa kosong? Karena saya bukan Allah. Dan jangan disamakan ketika turunnya saya dengan Allah. Karena apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kan selesai urusannya. Dan tidak ada masalah sebenarnya. Ya. Kita menggunakan logika itu untuk tunduk kepada dalil, sehingga mau nggak mau tetap masuk akal juga. Iya ya, kan dalil menunjukkan tidak sama. Maka kita gunakan akal kita setelah itu. Iya, kalau saya turun, nggak mungkin sama dengan turunnya Allah. Dan dia beristiwa, nggak mungkin dengan istiwa kita. Itu dia. Terus gimana cara bisa hilangkan khayalan dari pikiran kita tentang itu? Yang ada adalah dengarkan iman. Kayak selesai urusan. Makanya orang di dalam kubur ketika ditanya setelah dia selesai menjawab Tuhan itu adalah Allah, Rabb, Islam adalah agamaku, Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu kan ditanya oleh Munkar dan Nakir, wa ma ilmuka, apa ilmu yang kau miliki? Artinya sehingga kau bisa menjawab pertanyaan ini, ilmu apa? Dia mengatakan qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Simpel urusannya. Aku baca kitab Allah, lalu isinya aku imani. Enggak ada otak-atik. Apa yang dijelaskan? Aku percaya, iman. Sama iman di dalam hati. Wa saddaqtu, karena sudah diimani, aku benarkan dalam bentuk amal. Iya. Itu seharusnya kita lakukan. Kita enggak mendengar ayat yang seperti itu, di otak-atik, bingung sendiri akhirnya. Kenapa kita katakan bingung sendiri? Karena dia akan menempatkan Allah pada tempat yang hina. Ketika dia tidak bisa membawakan keterangan dari contoh. Kalau Allah dikatakan di atas misalnya, Allah mau dikatakan di mana? Kan lebih parah kalau tak dikatakan di atas. Mesti dia katakan Allah di mana? Mana? Iya. Kalau di mana-mana, ada di tempat sampah, ada di kamar mandi, kan begitu. Atau kita tanya kenapa kau tidak pernah dikatakan Allah di atas? Jawabannya apa guys? Takut menyamakan dengan makhluk. Emangnya di bawah tidak ada makhluk? Itu makhluk ada di bawah. Itu dia. Maka oleh karena itu khayalan yang mereka pakai itu yang membuat mereka meniadakan. Sama seperti turun ke langit dunia, kita katakan itu hadis yang paling rumit dipahami oleh orang yang mengikuti hawa nafsu. Tetapi bagi kita enggak ada rumitnya. Karena udah ada standar tadi. Apa standarnya? Ya. Sudah tidak bisa lagi ditawar-tawar itu. Orang-orang yang menyimpang dalam masalah nama-nama dan sifat Allah adalah dua golongan, musyabbihah dan mu'attilah.
Musyabbihah mereka adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menurut mereka sifat-sifat Allah itu sejenis dengan sifat-sifat makhluk. Karena itu mereka dinamakan musyabbihah, yang menyerupakan. Orang yang pertama mengucapkan akidah ini adalah Hisham bin Al-Hakam Ar-Rafidi dan Bayan bin Sam'an At-Tamimi, yang kepadanya sekte Bayaniyah dinisbatkan, termasuk Syiah yang ekstrim. Dengan berbagai macam sifat manusia mereka nisbatkan kepada Allah. Jadi Syiah itu ada beberapa golongan. Usulnya ada 3: Gulat, Imamiyah, Zaidiyah. Nah, yang parah itu yang ekstrem ini, yang gulat. Yang gulat ini ada Mukhtariyah Kisaniyah, yang sekarang masih ada di Suriah, Nusairiyah. Itu usul Syiah gulat namanya, ekstrem. Ada Imamiyah, Imamiyah itu Raf, Imam 12 dan Imam Ismailiyah. Ada Zaidiyah itu yang ada di Yaman. Nah, yang ekstrim ini terang-terangan mengatakan sifat manusia, sifat Allah itu ada pada imam mereka. Contoh, Mukhtar bin Abi Ubaid. Mukhtar ini pendiri yang menghidupkan kembali Syiah Kisaniyah. Makanya setelah Mukhtar ini mendirikan Syiah Mukhtariyah, penisbatan Syiahnya disebut Mukhtariyah Kisaniyah. Ya. Mukhtar bin Abi Ubaid ini sebenarnya murid Muhammad Al-Hanifiyah, anaknya Ali bin Abi Thalib dari istrinya yang lain. Muhammad bin Al-Hanifiyah, dia seorang tabi'in ahlu sunnah wal jamaah. Dia memiliki banyak murid dan waktu itu terkenal di zaman itu. Maka Mukhtar ini mengambil kesempatan hanya menisbatkan nama gurunya, menisbatkan diri kepada nama gurunya. Duduk ke majelisnya, lalu dia memuji-muji Muhammad Al-Hanifiyah dengan mengatakan, "Wahai Syekh, engkau berbicara sama dengan ucapan Tuhan, yang mana tidak ada salahnya sama sekali." Jadi dia menyamakan gurunya ini dengan apa? Allah dalam menyampaikan ucapan. Tidak ada yang salah sama sekali. Maka gara-gara ucapan itulah dia diusir dari majelis oleh Muhammad Al-Hanifiyah, karena dia tidak bisa dinasihati, dia menyimpang berlebihan terhadap gurunya, dia diusir. Di daerahnya dia menyampaikan bahwa Muhammad Al-Hanifiyah dia memiliki ucapan yang setara dengan kata ucapan Tuhan. Maka dia mendirikanlah Syiah Mukhtariyah Kisaniyah, karena dia guru kepada gurunya dan gurunya tidak mau mengakui. Ya, ini contoh-contoh orang-orang yang menyamakan Allah dengan itu. Contoh lagi, penyanyi Haddad Alwi yang konsernya di mana-mana dihadiri orang-orang Sunni. Ya, itu Haddad Alwi itu termasuk musyabbihah dalam sifat Allah. Mungkin dia tidak tahu bahasa Arab, atau dia tahu dan memang dia orang Syiah, mungkin Syiah bulat. Di mana dalam lantunan nyanyiannya, "Ya Ali bin Abi Thalib indakum masdarul mawahib," atau "Minkumu masdarul mawahib." Wahai Ali bin Abi Thalib, sumber karunia ada dari sisimu. Jadi dia menyamakan Allah dengan Ali dan Muzrabah rezeki. Tapi syair ini sebenarnya bukan syair dia sendiri yang buat. Dulunya ada orang-orang sufi, tarekat tasawuf sufi. Tahu sufi kan? Yang kalau belajar sufi pagi hari, siangnya bisa jadi orang dungu. Ya. Makanya orang sufi itu suruh debat sama Rocky Gerung aja.
Ya sama-sama dungu gitu. Ini kata Imam Syafi'i dungu itu. Imam Syafi'i mengatakan man ta'allama tasawufan la yakunu nahara illa ahmaq. Siapa belajar sufi di pagi hari tidak di siang hari, melainkan dia menjadi orang yang paling dungu. Itu kata Imam Syafi'i. Ya, bukan sekadar bodoh, dungu nih. Ya, jadi dulu orang-orang sufi yang membuat syair ini. Syairnya itu ada nama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Makanya di daerah kami, ya dengan keyakinan ini mungkin percikannya ya. Kalau ada orang mati, mereka itu percaya di tubuh orang itu ada 6 orang yang mendampingi orang mati ini. Muhammad, Adam, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sampai ke bawah. Jadi kalau sudah dingin, Ali ini udah pergi. Dingin kakinya. Naik sedikit, Utsmannya udah pergi. Naik sedikit, Umarnya udah pergi. Abu Bakar. Kalau sudah mati, berarti Nabi Muhammad SAW sudah hilang dari tubuhnya. Ini adalah sikap-sikap berlebihan. Maka mereka membuat syair tadi. Syairnya sebenarnya ya Abu Bakrin, ya Umar, ya Utsman, ya Ali wa ibn Abi Thalib minkumu masdar. Itu asal syair. Nyanyian ini ada di nyanyian ya Thayyibah kan? Ya Thayyibah. Nah, sebentar saya sambil minum kopi. Karena baru kali minum kopi ada gulanya, jeruknya, lemon, sama apa lagi saja? Jahe. Iya. Anak khawatir kalau salah dia masukin kecap lagi. Kan serupa. Ini mengenai contoh yang menyamakan karena gulu. Ya, maka kita tidak boleh mengatakan ustaz itu tidak pernah salah. Enggak boleh. Dari mana antum tahu dia tidak pernah salah? Anak yakin ustaznya pun tidak mau dikatakan demikian. Ya. Musyabbiha menetapkan sifat-sifat Allah secara berlebih-lebihan hingga mereka memasukkan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan, yang tidak layak bagi Allah, itu sifat-sifat kekurangan. Maha tinggi Allah, setinggi-tingginya dari apa yang mereka ucapkan. Di antara mereka adalah Hisham bin Salim Al-Jawarihi dan Daud Al-Jawaribi. Ya, mereka ini orang-orang yang ekstrim. Allah Ta'ala telah menepis persamaan dirinya dengan makhluknya dalam kitabnya dan melarang membuat perumpamaan bagi Allah. Karena Allah itu tidak boleh diperumpamakan. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah juga berfirman dalam surat Maryam ayat 65, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang serupa dengannya? Allah juga berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Allah melarang untuk membuat permisalan bagi Allah. Fala tadribu lillahi al-amsal, maka janganlah kamu mengadakan permisalan-permisalan bagi Allah. Ya. Ini ada dalam surah An-Nahl ayat 74. Maka barang siapa yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, maka dia bukan hamba Allah yang sejati. Akan tetapi dia menyembah berhala, hasil dari khayalannya. Berhala itu tidak dia bentuk,
tetapi dia khayalkan, dan pikirannya juga menghayalkan demikian. Dia termasuk penyembah berhala, bukan penyembah Allah yang Maha Rahman. Ya. Dan ini terjadi pada diri kami waktu kami ikut tarekat dulu. Saya dulu ikut tarekat Naqsyabandiyah dulu sekali, ya 2001 lah, bukan 2001. Kalau 2021 tahun kemarin. Kalau kita lagi beribadah, Allahu Akbar, itu muncul tuh warna putih duduk di atas sana, datang tiba-tiba kita nangis saja. Nangis. Ternyata di sisi yang lain guru anak udah nggak sholat juga karena udah sampai pada tingkatan tertentu dan sudah minum khamar. Merek khamar itu Anda mesti ingat, topi miring. Yang botolnya itu biasa dipakai jual bensin. Anda mesti ingat. Nah, waktu dia masih Jumatan sama anak, pulang kita berdua kan. Kata dia waktu pulang tuh, dia panggilan tuh kui, mana dipanggil kui kan? Tahu nggak yang terjadi malam? Kenapa? Dia hampir membawa saya. Bawa ke mana? Dibawa ke langit, kata dia. Siapa lagi kalau bukan Allah? Terus tadi malam yang datang di tahajud saya siapa? Berarti ada dua Tuhan. Itu mulai saya tidak percaya, karena waktu dia sebut dia datang ke tempat dia, kan malam itu bukan hanya kita berdua yang tahajud. Ada mungkin jutaan miliaran orang yang tahajud dari kalangan kaum muslimin. Ya. Begitu dia sampaikan itu, mulailah hati anak sadar, iya juga ya, kok Tuhan bisa dilihat gitu. Jadi dalam bayangan kita Tuhan itu putih, duduk di singgasana yang indah, datang di tempat kita sholat. Coba antum didatangi begitu, ya tentu nangis. Nah itulah khusyuk syaitoniyah itu yang pernah saya sampaikan di Facebook. Ya, kalau mau lihat aja. Untuk orang-orang yang lagi bersemedi sekarang, yang sekarang lagi viral di Bali itu, ustaz sama istri yang bercadar lagi apa? Meditasi. Katanya lebih khusyuk. Itu khusyuk syaitoniyah, karena kami sudah pernah merasakan khusyuk syaitoniyah itu. Khusyuk berasal dari mana? Setan. Ya. Itu dalam bayangan khayalan itu, ya begitu Tuhan tuh. Allah itu. Maka yang disembah sebenarnya bukan Allah, tetapi berhala yang dikhayalkan di dalam benak kita. Ya. Makanya orang-orang sufi itu menyembah berhala sebenarnya, yang berkhayal-khayal. Berhala yang mereka khayalkan. Makanya orang Nasrani, kenapa mereka sampai membuat salib itu? Karena mereka khayalkan dulu. Tetapi anehnya adalah khayal orang Nasrani Afrika dengan Eropa kan berbeda, sehingga warna kulit Tuhannya berbeda di fotonya itu kan. Karena beda khayalan. Antum tahu yang burung kata antum orang sini digambar kepalanya wanita cantik, badannya kuda. Itu apa namanya? Orang sini buruk, kalau kami enggak, kami itu malaikat. Maka kalau ditanya mana bentuk malaikat tuh gambarnya. Karena dikhayalkan. Bagaimana kita menghayalkan Allah? Itu aja bingung. Malaikat dihayalkan, ternyata yang mentok di kepala adalah kepalanya manusia, wanita cantik lagi. Bentuk tubuhnya kuda. Ya. Orang yang naik kuda itu kayak bernafsu dulu. Itu menunjukkan bahwa itu hayalan, tidak bisa dihayalkan, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sebuah kaidah, apa yang Allah diamkan berhenti, jangan kita hayalkan. Berhenti, jangan kita. Ya.
Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, kami tidak menyerupakan sifatnya dengan sifat kita. Karena orang yang menyerupakan itu berarti menyembah berhala. Jangan sekali-kali dan jangan melucuti Allah dari sifat-sifatnya. Karena Mu'attilah adalah penyembah kebohongan. Ya. Kalau yang musyabbihah menyembah berhala, Mu'attilah menyembah kebohongan. Mu'attilah itu yang meniadakan. Barang siapa menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, maka dia meniru orang-orang Nasrani menyembah Al-Masih Ibnu Maryam. Ibnu Qayyim berkata lagi, barang siapa menyamakan Allah yang Maha Agung dengan makhluknya, maka dia senasab dengan orang Nasrani yang musyrik. Atau membuang sifat-sifat Allah yang Maha Rahman, maka dia adalah orang kafir yang tidak beriman. Kalau Nasrani orang kafir yang beriman, tapi imannya Allah sama dengan makhluk. Ya. Mu'attilah berarti sama dengan siapa? Dengan orang-orang ateis. Ya. Nu'aim bin Hamad, salah seorang guru Al-Bukhari berkata, barang siapa menyamakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Barang siapa menafikan sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dan Rasulnya, maka dia juga kafir. Sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan Rasulnya tetapkan untuknya tidak mengandung tasybih, penyerupaan. Ini yang kafirkan ini siapa? Nu'aim bin Hamad, bukan kita. Ya, bukan kita yang mengkafirkan. Kita hanya menyampaikan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, Mu'attilah mereka adalah orang-orang yang menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya dan Rasulnya tetapkan untuknya, yaitu sifat-sifat kesempurnaan. Menurut Mu'attilah, menetapkan sifat berarti menyamakan dan menyatakannya memiliki jasad. Nah, itu yang mereka tidak terima. Ya, mereka katakan orang yang menetapkan sifat Allah berarti mujassimah, orang yang membentuk jasad Allah. Kita katakan kita tidak bentuk dalam khayalan, tapi kita sebutkan apa yang Allah sampaikan untuk dirinya. Dia punya tangan, dia punya telapak kaki, dia punya betis, seperti disebutkan dalam surat Al-Qalam. Ya, dia melihat, dia mendengar, dia berbuat. Mazhab ini terinspirasi dari orang-orang Yahudi dan juga kaum musyrikin dan orang-orang Sabi'in yang sesat. Sabi'in itu orang yang tak punya pendirian, tidak ahlul kitab, tidak musyrik juga. Orang pertama yang tercatat dalam Islam mengucapkan mazhab ini adalah Al-Ja'ad bin Dirham di awal abad kedua. Lalu mazhab itu busuk, ya. Lalu mazhab busuk ini diambil oleh Jahm bin Safwan, dan dialah yang mempopulerkannya kepada sekte Jahmiyah. Ya, karena Jahm bin Safwan ini dia bingung menetapkan sifat Allah yang tidak sama dengan makhluk itu yang mana. Gitu. Jahm bin Safwan itu ketika ditanya, kan dia ini penceramah, khatib. Kalau dia khutbah Jumat, Jahm bin Safwan ini semua orang terkesima, sama dengan UAS hari ini, persis, ya. Karena mereka tidak los aja bicaranya, tidak takut menyampaikan apa-apa. Kalau Ahlussunnah Jamaah yang menyampaikan sesuatu, dia disandra oleh hadis Nabi. Makanya para ahli hadis itu kalau menyampaikan dia hati-hati. Kalau mereka ini enggak, apa aja disampaikan. Jahm bin Safwan juga begitu. Kalau dia udah berbicara, dia bicara sudah.
Semua orang yang hadir terkesima, tidak ada yang ngantuk. Ya, tidak ada yang ngantuk kalau Jumatan. Maka gara-gara itu para ulama yang hidup di zamannya penasaran, datanglah ke rumahnya, mau menanyakan kepastian akidahnya apa. Maka dulu Ahlussunnah kalau memastikan akidah seorang ditanya dulu di mana Allah. Ini kalimat yang paling ditakuti oleh orang-orang yang menyimpang. Karena dalam Sahih Bukhari Rasulullah menanyakan di mana Allah kan. Maka dia ditanya, "Aina Allah ya jemaah?" Di mana Allah ya jemaah? Dia masuk ke rumah. Dia cari jawaban di dalam rumah. Kemudian dia keluar. Dia katakan Allah laisa fis sama, tidak di langit. Wa innama huwa fil ardh. Tetapi dia ada di bumi, kata dia. Dia tidak sadar ketika dia menafikan Allah di atas karena dia takut menyamakan dengan makhluk. Dia turunkan Allah ke bumi. Lalu sampaikan, bukankah di bumi juga ada makhluk? Lihat bagaimana orang mu'attilah itu tidak sadar. Gara-gara dikatakan ayat demikian, akhirnya dia berpikir. Kalau dikatakan Allah bisa melihat, sama dengan kita bisa melihat. Maka dia tiadakan penglihatan Allah. Kalau dikatakan Allah bisa mendengar, berarti sama dengan kita. Maka dia tiadakan Allah bisa mendengar. Semua sifat yang disebutkan sama dengan sifat makhluk pada penyebutan, dia hilangkan semua pada diri Allah. Akhirnya dia simpulkan apa? Yang tidak ada sama dengan makhluk dalam penyebutan adalah Allah itu ada tapi tidak ada. Itu bingung kan? Karena kalau dia katakan ada saja, makhluk ada nggak? Ada, masih sama dengan makhluk berarti. Supaya tidak sama dengan makhluk, Allah itu ada tapi tidak ada. Ya, saya angkat gelas, kopinya udah habis. Kopi itu ada tapi tidak ada. Kira-kira kopinya ada nggak? Nggak ada lah. Ada lagi menyinggung antum, ambilkan kopi lagi gitu. Itu menunjukkan bahwa ini keyakinan yang sangat menyimpang. Dia katakan Allah ada, tapi tidak ada. Maka dia akan Jahal bin Safwan ini disebut dengan mu'attilah. Ya, orang yang meniadakan sifat Allah. Kemudian mazhab ini menular ke Mu'tazilah. Padahal Mu'tazilah ini lebih senior. Ya, Mu'tazilah punya banyak keyakinan yang menyimpang. Di antaranya dia katakan orang Islam yang berdosa itu di antara dua manzilah, tidak akan neraka, tidak ke surga, tidak kafir, tidak juga mukmin. Ajib kan? Mu'tazilah juga berkeyakinan bahwa sifat Allah itu tidak ada. Artinya dia meniadakan sifat Allah, takut menyamakan dengan makhluk. Ternyata penyakit ini juga menjangkiti Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah lebih ringan daripada Mu'tazilah. Asy'ariyah masih ada menetapkan beberapa sifat Allah. Dia tiadakan sebagiannya. Karena contoh, mereka tidak mau mengatakan Allah di atas arsy, ya kan? Uas sudah memberikan contoh supaya tidak mengatakan di atas arsy. Kata uas dengan nukilnya semakna aja. Kata-kata di atas itu maksudnya adalah berkuasa, bukan beristiwa, kata dia. Bersamaan dengan itu, si Uas mengatakan begini. Contohnya Pak Bupati menguasai kursi, apakah 24 jam dia di atas kursi? Dia gak sadar pada saat ini dia sedang menyamakan Allah dengan siapa? Bupati. Dia ingin membuat dalil yang sahih, dia gunakan permisalan. Paham gak ini? Atau udah paham juga? Kalau enggak kasih kopi.
Dia meniadakan Allah karena takut menyamakan Allah dengan makhluk di atas. Dia katakan dia di atas bukan karena dia istiwa, bukan, tapi karena dia maha kuasa. Berarti zat Allah itu dia tidak katakan di atas. Lalu dia berikan contoh Pak Bupati. Ini dia lagi ngapain? Lagi menyamakan Bupati dengan Allah. Ya tidak mungkin Pak Bupati dia duduk 24 jam di atas kursi, bisul dia. Bisa sakit stroke di atas kursinya. Kan kita sepakat walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kaidah besar ini. Iya betul, begitulah cara bupati. Dia tidak mungkin duduk di atas kursi 24 jam. Tidak bisa disamakan demikian. Maka kesalahannya di sini. Maka kita katakan tadi, setiap orang yang menafikan sifat Allah yang sudah dijelaskan oleh dirinya sendiri dan Rasulnya, maka dia pasti menempatkan Allah pada tempat yang hina setelah itu. Karena dia tidak punya dalil kecuali logika. Ini namanya Mu'attilah. Ini adalah mata rantai mazhab mereka, yang mana berulang atau rujukannya adalah orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin dan juga para filosof, para filsafat. Walaupun dalam masalah ini mereka memiliki tingkatan. Ada yang menafikan sama sekali, bahkan ada yang bingung, dia tidak menafikan, tapi dia bingung mau diapakan sifat Allah ini. Seperti Ibnu Arabi, tokoh sufi yang diagung-agungkan di Nusantara ini. Iya. Kalau ulama membantainya waktu zaman-zaman dulu, saya lupa tahun berapa di Indonesia. Subhanallah. Salah seorang ulama muda dari Aceh yang membantah keyakinan. Jadi keyakinan Ibnu Arabi itu, ketika ditanya oleh muridnya, apakah Allah itu ada? Kata dia, iya, Allah itu ada, tapi makhluk tidak ada. Paham nggak? Jadi Allah itu ada, kata dia, tapi makhluk tidak ada. Lalu murid mengatakan, kita ini siapa? Kata dia, semua yang kau lihat ini adalah cerminan dari Allah. Artinya kalau kau mau lihat Allah, lihat seluruh makhluk ini. Inilah Allah itu. Makanya kafir. Tapi ada di Indonesia dijunjung tinggi oleh para ulama, mengkafirkan dia. Ya, karena dia katakan kita semua ini siapa? Allah. Karena dia akan bingung. Kalau dia mengatakan Allah ada, makhluk ada, berarti sama makhluk dengan Allah, gitu kan? Kalau dia katakan makhluk ada, berarti harus dia tiadakan siapa? Allah. Kalau dia katakan Allah ada, yang dihilangkan berarti siapa? Makhluk. Terus kita cerminan dari Allah, itu kesimpulan dia. Ini keyakinan yang menimpa. Maka hati-hati, jangan bermain logika. Dalam masalah akidah, kias itu dihilangkan. Yang berkaitan dengan Allah SWT. Dalam urusan hukum, ada sumber hukum itu ada 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan kias. Dalam urusan akidah, kiasnya dihilangkan. Al-Quran, Sunnah dan Ijma' para ulama. Namun orang-orang yang berlebihan dalam belajar kias ini, Allah pun dikiaskan oleh dia. Ya, maka ini tidak boleh. Jahmiyah menafikan nama-nama Allah dan sifat Allah. Mu'tazilah menetapkan
menetapkan nama-nama Allah yang kosong dari makna, dan mereka menafikan sifat-sifat Allah. Jadi kalau Mu'tazilah, dia tetapkan nama, tapi nama ini tidak ada maknanya gitu. Misal nama Allah, ya kan? Nama apa lagi? Rabbul Alamin, ya, Malik, ya sekedar nama, tidak ada maknanya. Kira-kira layak enggak Allah memiliki nama yang tidak bermakna? Tidak layak. Ya. Sedangkan Asy'ariyah hanya menetapkan 7 nama Allah saja, yaitu nama yang sifat yang berkaitan dengan ilmu, kehidupan, qudrat, iradah, pendengaran, penglihatan, kalam. Ya, selain sifat-sifat yang 7 ini mereka nafikan. Kalau di Indonesia 20 ya. Kali ini pengetahuan Syekh di sana 7. Iya. Jahmiyah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jahmiyah menafikan nama-nama dan sifat Allah. Demikian juga yang lainnya. Syubhat mereka dalam menafikan sifat-sifat. Ini syubhatnya. Menurut mereka, menetapkan sifat berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti kembali lagi, yang tadi menyembah berhala yang disembah, yang dihayalkan, yang ini menyembah Allah dalam kebohongan mereka. Ya sebenarnya bohong, Allah ada tapi tidak ada. Mereka menetapkan sifat berarti menyamakan Allah dengan makhluknya, dan menyatakannya memiliki jasad, karena pemilik sifat-sifat yang disaksikan ini hanya jasad. Padahal Allah berfirman, laisa. Agar kita tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, maka kita harus menafikan sesuatu yang Allah nafikan. Mereka mengatakan agar tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, maka kita harus menafikan dalam rangka mensucikan Allah agar tidak sama dengan makhluknya. Menurut mereka, kan tujuannya jangan sampai Allah sama dengan saya, sama dengan antum. Udah dinafikan di sifat supaya Allah itu tetap maha suci. Dari sisi ini mereka juga disebut sebagai apa? Musyabbiha. Awalnya apa tadi? Menyamakan lalu meniadakan. Mereka menyikapi dalil-dalil yang menetapkan sifat dengan 2 sikap. Ini sikap mereka ini. Pertama, mengimani lafaznya saja dan mempasrahkan maknanya, tidak memaknainya. Mereka menyerahkan maknanya kepada Allah dengan menafikan petunjuknya kepada sifat. Mereka memandang inilah mazhab salaf. Mereka berkata mazhab ini lebih selamat. Mazhab salaf betul. Salaf yang mana dulu nih? Salaf itu ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ya kan? Salafut thaleh namanya. Kedua, memalingkan dalil-dalil dan petunjuk, memalingkan dalil dari tujuannya ke makna-makna yang mereka pikirkan sendiri. Inilah yang mereka sebut dengan ta'wil. Mereka menyebutkan bahwa ini adalah mazhab khalaf. Mereka berkata mazhab ini lebih mengetahui dan lebih kuat. Anehnya, Abul Hasan Asy'ari kan datang belakangan. Akidah itu yang mereka pegang, sedangkan akidah Syafi'i tidak mereka pegang. Iya kan? Apa akidah Imam Syafi'i? Dia menetapkan Allah di atas. Al-Imam Muzani yang bersama Imam Syafi'i selama 5 tahun di Mesir, akan Imam Syafi'i mengatakan inilah penyelamat madhab Syafi'i, yaitu Imam Muzani. Imam Muzani mengatakan Allah di atas arsy, ba'inun min khalqihi wa qaribun min ilmihi. Allah itu di atas arsy, dia beristiwa,
jauh dari zat makhluknya, tapi dia dekat dalam ilmunya. Itu yang dimaksud dalam firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi Al-Imam Muzani menafsirkan dua ayat. Allah beristiwa dengan wallahu ma'akum aina ma kuntum. Kata beliau, dia jauh dari makhluknya, beristiwa di atas arsy, tapi secara ilmu dia dekat, dia bersama kita. Pemahaman yang tidak menyimpang, pemahaman yang sangat masuk akal. Karena seorang bisa aja bersama dengan orang lain dengan sifatnya, tidak dengan zatnya. Dan ini pun terjadi pada makhluk. Tidak harus bersama zat. Karena ma'a itu tidak harus bersama zat. Orang Arab biasa mengatakan begini, ana amshi ma'a syamsi. Aku berjalan bersama matahari. Apa mataharinya turun gitu? Bersama apanya? Sinarnya, salah satu sifat matahari. Matahari ada di atas. Kalau matahari terus turun, kebakaran tuh. Itu disebut dengan bersama sifat. Itu tidak ada dalam pikiran mereka. Nah, awalnya sebenarnya mereka ini musyabbih semua, menyamakan. Maka untuk menjawab syubhat ini sebenarnya sudah dijawab tadi dengan ayat-ayat Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 11, laisa kamitslihi, surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Kemudian hal ta'lamu lahu samiyya, kemudian malam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk menetapkan sifat-sifat Allah itu simpel sebenarnya. Baca dulu ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, lalu imani apa adanya dan tidak perlu dikhayalkan. Ada selesai? Selesai. Antum hidup tenang. Kalau antum menghayalkan tentang Allah, bisa-bisa antum jadi wali majnun alias majnun. Ya. Karena akan membuat kita gila menghayalkan sesuatu yang tidak sanggup dihayalkan oleh akal pikiran. Pikiran antum itu makhluk. Kalau makhluk ada batasnya. Yang tidak ada batasnya siapa? Hanya Allah. Makhluk punya batas. Sebagaimana tangan, kaki, telinga. Sekarang telinga saya, pendengaran saya bisa nggak mendengar suara motor yang ada di perempatan Taman Yasmin? Nggak bisa. Suara isi hati itu tidak bisa saya dengar. Karena dia terbatas. Penglihatan juga demikian. Maka akal juga demikian. Dia terbatas untuk memikirkan sesuatu. Apa batasannya? 5 panca indera. Dia akan menghayalkan sesuatu yang bisa capai di salah satu dari panca indera. Pertama apa? Melihat. Antum melihat sesuatu, bisa melihat sesuatu yang antum berprofesi di situ. Antum makan roti, rasakan. Antum ahli bikin roti, antum bisa memikirkan bahannya ini, ya kan? Karena ada perasa. Apalagi antum tukang roti. Ada lagi yang dia bisa merasa, meraba dan melihat obatnya dengan cara itu, seperti herbalis. Coba lihat lidahnya dikeluarkan, penyakit antum ini nih, bahaya. Coba lihat matanya, antum lagi pikiran mau poligami ini. Pakai antum sakit, dia lihat di mata, kemudian lihat kukunya tidak normal, putihnya ini, hormon antum lagi tidak bagus ini. Kenapa? Karena dia mau di situ keahliannya. Dokter meraba dengan alatnya, dia raba-raba di perut kita. Bukan jantung anak ini, sama perut istri mana Ustaz? Dia bisa meraba. Demikian juga bisa melihat sesuatu dan dia khayalkan isinya. Sekarang sesuatu yang tidak bisa dilihat, diraba, didengar, dirasa dan dicium, kira-kira bisa dikhayalkan? Tidak bisa. Jangan kata Allah kita menghayalnya. Menghayalkan malaikat aja susah. Ada yang pernah melihat jin di sini? Atau Ratu Pantai Selatan?
ada yang bisa melihat, bisa menghayalkannya. Walaupun terkadang ada orang melihatnya. Bagaimana dengan orang yang tidak bisa? Bagaimana dengan zat yang tidak bisa kita lihat? Kata Ibnu Qayyim, kalau Allah itu bisa dilihat saking indahnya, ini belum bahas di pembahasan Innallaha jamilun yuhibbul jamal di kitab Al-Fawaid yang sudah dibuat judul baru oleh Syekh Hasan, Fawaidul Fawaid. Ya. Ketika beliau menyebutkan Innallaha jamilun yuhibbul jamal, tidak di antara penjelasan keindahan Allah itu zatnya. Kalau bisa dilihat oleh makhluk, maka seluruh yang dilihat oleh Allah itu sendiri akan terbakar karena melihat Allah. Kenapa terbakar? Karena saking indahnya. Kalau terbakar menyisakan abu, ya itu terbakar biasa. Ini terbakar lenyap manusia, tidak ada yang tersisa. Maka Allah tidak bisa dilihat keindahannya, terlalu indah. Tapi ini mengenai bantahannya. Banyak sekali ayat Al-Quran di sini disebutkan oleh beliau tentang orang-orang yang menyimpang. Mereka yang meniadakan wajah Allah, meniadakan tangan Allah. Yang mereka juga menafikan Allah itu turun. Tadi sudah saya sebutkan, pikirannya itu sebenarnya simpel banget. Tiadakan dulu kesamaan dan tetapkan apa yang ditetapkan. Imani, jangan dikhayalkan. Apa caranya? Imani jangan dikhayalkan. Baik, sekira cukup yang bisa sampaikan. Ada pertanyaan silakan. Ini berkaitan dengan sifat Allah ya. Nanti insya Allah beriman kepada perkara beriman kepada malaikat. Nah, ada bertanya? Fadhal. Atau yang aneh yang bertanya pada antum biar naik kelas. Ya. Dulu pernah saya sampaikan, ya, apa kedudukan memahami nama-nama Allah dan sifatnya dalam Islam? Kedudukannya seperti apa? Kan dia bagian dari keimanan kepada Allah. Kedudukannya sebagai apa dalam agama Islam? Apa itu? Kedudukannya sebagai pintu semua kebaikan. Arti kalau antum tak faham masalah ini, berarti tidak dapat kebaikan. Pintu yang tidak tahu, ya kan? Maka sebutkan Syekh Abdul Razak, wa huwa babun syarifun min al-ilmi. Memahami nama-nama Allah dan sifat ini adalah pintu yang mulia dari pintu ilmu. Kedudukan yang kedua, dia menempati peringkat pertama dalam meraih sebuah keutamaan ilmu. Keutamaan apa saja yang disebutkan dalam keutamaan ilmu, maka mempelajari ilmu ini adalah tingkatan pertama dalam mendapatkan keutamaan. Maka disebutkan bahwa yadkhulu dukhulan awwaliyan wa muqaddaman fi qaulil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Dia menempati peringkat pertama dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah pahamkan agama kepada, terutama nama-nama Allah dan sifatnya. Dulu para nabi dan rasul, mereka memfilter orang-orang terbaik untuk menjadi pengikutnya dengan cara apa? Dengan cara ini. Mereka perkenalkan Allah kepada umatnya, umatnya diberitahukan jalan yang lurus dan diberitahukan balasan untuk mereka dunia dan akhirat. Maka mereka istiqomah walaupun dibakar tubuhnya, walaupun ada yang disetrika, ada yang dibelah menjadi dua tubuhnya, tetap istiqomah. Gara-gara apa? Gara-gara mereka mengenal Allah.
Ya, maka inilah pentingnya belajar ilmu. Bahkan pentingnya itu sudah disebutkan oleh Allah dalam surat Allah membahas masalah ini didahulukan dari pembahasan ibadah. Surat apa? Satu surat apa? Antum diciptakan untuk apa? Ibadah. Tapi dalam surat itu Allah tidak membahas ibadah dulu. Dibahas dulu nama-nama dan sifatnya. Surat apa itu? Al-Fatihah. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Dibahas masalah nama-nama Allah dan tentang akhirat. Setelah itu dibahas apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk beribadah kepada Allah, Allah bahas apa? Doa dulu, minta jalan yang lurus. Agar bisa menempuh jalan yang lurus itu Allah bahas apa? Suri tauladan, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa nih yang kita ikuti dalam memahami nama Allah, beribadah, ya? Disebutkan siapa di situ? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para nabi, siddiqin, syuhada, shalihin. Para nabi, sahabat nabi, dan seterusnya. Bukan ustaz zaman ini, bukan. Jadi di situ dibahas betul-betul oleh Allah. Dibahas dulu nama-nama dan sifatnya, kemudian jalan yang lurus yaitu iyyaka na'budu. Itu kan jalan yang lurus kan? Beribadah kepada Allah. Nah, untuk bisa menerapkan semua ini, siapa yang kita tiru? Alladzina an'amta 'alaihim. Itu mereka. Bukan ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi menafikan sifat Allah. Yahudi. Wala dhalin menetapkan sifat Allah sama dengan sifat makhluk sesat. Siapa lagi itu? Nasrani dan serupa. Nanti kalau anda tanya lagi surat apa itu? Surat Al-Fatihah. Cara tadabbur surat itu dengan ringkas seperti tadi. Surat ini membahas awal dulu tentang nama-nama dan sifat, dan juga mengenai kehidupan akhirat yang ada dalam Maliki Yaumiddin. Kemudian bahas sirata, jalan penghubung antara kita dengan Allah, yaitu iyyaka na'budu. Ya, di situ kita minta tunjuki kami jalan yang lurus itu. Setelah ditunjuki, kita butuh teladan. Siapa teladan kita? Alladzina an'amta 'alaihim, disebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau beragama mengikuti mereka, jangan mengikuti orang belakangan. Apalagi mengikuti Habibnya gondrong lagi. Ya, ada lagi Habib di Empang itu, anak Habib katanya. Tabat yaba gitu kan. Ada yang tabat yaba. Ini anak ini siapa yang akan jadi ulama ya? Itu orang-orang bodoh yang mengangkatnya. Tapi bisa kira cukup ya. Kita ada yang bertanya kan? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.